Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Kamis 22 April 2021. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, penuh semangat ya, meskipun pertemuan terakhir kita mengadakan penilaian harian, namun kita tetap terus bersemangat untuk menyelesaikan pembelajaran kita. Ini sudah tanggal 22 April ya. Sebentar lagi bulan April akan berlalu. Kita akan beralih ke bulan Mei, di mana pada pertengahan Mei nanti setelah libur Lebaran kita akan mengadakan PAS. Nah, anak-anak, maka Ibu mohon dengan sangat bagi kalian yang memang masih mempunyai ya katakanlah pengiriman tugas yang masih tertunda, mohon untuk dengan sangat ya dikumpulkan supaya memperlancar nanti dalam pengolahan nilai. Baik anak-anak, kalau pada pertemuan terakhir kita mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk tabel, maka pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Nah, sebelum kita belajar apa itu diagram gambar, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena pada pagi hari ini Engkau beri rahmat kesehatan. Engkau beri istirahat yang cukup pada malam tadi, sehingga pagi ini kami dapat bangun kembali dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Tuhan, semoga Engkau menyertai kami di dalam pembelajaran ini, buka pikiran kami, jauhkan kami dari segala hal yang akan mengganggu fokus kami dalam mengikuti pembelajaran. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan melihat kompetensi dasarnya. Ya, kompetensi dasarnya masih sama, KD 3.7 untuk KD pengetahuannya dan KD 4.7 untuk keterampilannya. Adapun indikatornya, yang pertama menjelaskan kegunaan diagram gambar. Kemudian kita membaca diagram gambar dan membuat diagram gambar. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan kegunaan diagram gambar dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membaca diagram gambar dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membuat diagram gambar dengan benar. Baik, anak-anak. Nah, kita masuk ke dalam materi penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Nah, ini. Diagram gambar itu sering juga disebut diagram lambang atau piktogram. Kalau dalam bahasa di Indonesia kan ini tidak pakai C tapi pakai K ya, piktogram. Diagram gambar ini digunakan dengan tujuan menyajikan data populasi dalam periode tertentu. Misalnya gambar ayam ya untuk menggambarkan populasi ayam, gambar sapi untuk menggambarkan populasi sapi, ya. Menggambarkan jumlah ya, jumlah tertentu. Nanti kita akan melihat contohnya. Oke. Nah ini
bagaimana kita menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Perhatikan ilustrasinya ya. Ini ada ilustrasi atau cerita singkatnya ya. Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Siti menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar, dan setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Nah, berikut data peminjam buku di perpustakaan ya. Ini mulai dari hari Senin ada 25 siswa, Selasa 20 siswa, Rabu 30 siswa, Kamis 15 siswa, Jumat 10 siswa, Sabtu 45 siswa. Nah, kemudian ini diagram gambarnya semacam ini anak-anak ya. Nah, ini ada penjelasan tentang gambar itu ya. Gambar anak yang memegang buku biru ini mewakili 10 orang. Kemudian gambar anak yang memegang buku kuning ini mewakili 5 orang. Nah, ini diagram gambarnya seperti ini ya. Jadi membuat tabel tapi ada gambarnya. Nah, tadi sudah dijelaskan kan di slide sebelumnya hari dan peminjamnya ya. Ini kolom nomor, ini kolom hari, lalu ini jumlah peminjamnya. Untuk hari Senin ada 25 peminjam. Perhatikan gambarnya ya. 25 itu kan 10, 10, 5. Maka anak yang membawa buku biru ini ada 2, kemudian yang kuning 1. Ini kan mewakili 10. Jadi 10-nya 2, 20, 5-nya 1. Jadi 25. Kemudian hari Selasa 20 orang. Nih, gambarnya 2. Kemudian Rabu 30 orang. Ya, gambar anak yang membawa buku biru itu 3. Kemudian Kamis itu 15. Maka yang gambar anak membawa buku biru 1. Yang buku kuning 1. Ya, ini 10, ini 5. Kemudian hari Jumat itu 10. Maka gambarnya anak yang membawa buku biru 1. Hari Sabtu 45 anak, maka gambarnya ada 4 anak yang membawa buku berwarna biru dan 1 anak membawa buku berwarna merah. Jadi semacam ini membuatnya ya anak-anak ya. Jadi ini keterangan hari dan jumlah peminjamnya, lalu ini diagram gambarnya seperti ini. Baik, sekarang kita mencoba contoh soalnya. Nah, di dekat rumah Siti terdapat lembaga pendidikan, mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, banyaknya siswa masing-masing jenjang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambar diagram gambarnya ya. Perhatikan ini gambar ini mewakili 20 siswa, jadi satu gambar ini mewakili 20. Maka ini ada berdasarkan diagram gambar di samping banyaknya siswa masing-masing jenjang. Nah, kita lihat yang TK. Ini TK. Satu gambar ini mewakili 20, maka kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 20, maka siswa TK-nya 160. Lalu siswa SD, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 20, 180. Kemudian siswa SMP, 1, 2, 3, 4, 5, kalikan 20, ada 100. Ya. Kemudian SMA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalikan 20, 120. Nah, ini contoh kalau yang ditunjukkan diagram gambarnya. Ya, ini namanya
baca diagram gambar ya. Kemudian contoh yang berikutnya, nah yang ditunjukkan adalah data hasil ulangan IPA siswa kelas 5. Ini datanya seperti ini. Ini sudah berurutan. Nah, supaya kita tahu jumlah masing-masing nilainya, maka kita kelompokkan dulu ya. Nah, ini nilai 60 ini ada satu anak, 65 satu anak, 70 1 2 3 4 anak, 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anak, 80 ada 2 anak, 85 ada 5 anak, 92 anak, dan 95 5 anak. Ini untuk mempermudah nanti dalam membuat diagram gambarnya ya, supaya datanya jelas. Baik, sekarang kita akan membuat diagram gambarnya. Nah, ini tadi nilainya, ya kan? Kemudian jumlah siswanya. Nah, gambar ini mewakili satu anak, ya, atau satu siswa. Nah, sekarang 60, nilai 60 ada satu anak. Nah, kita gambar, letakkan di bagian sini. Nilai 65 ada satu anak. Nah, gambarnya kita letakkan di sini. Nilai 70 ada 4 anak. Ya, kita gambar 1, 2, 3, 4. Nilai 75 ada 10 anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian nilai 80 ada 2 anak. Ada 2. Nilai 85 ada 5 anak. 1, 2, 3, 4, 5. Nilai 90 ada 2 anak. Kemudian nilai 95 ada 5 anak. 3, 4, 5. Nah, ini tadi soalnya dalam bentuk data. Kemudian kalian diminta untuk membuat diagram gambarnya ya. Seperti ini. Jadi ini ada kolom nilai, lalu ini jumlah siswanya ya. Yang memperoleh nilai 60 berapa, 65 berapa sampai 95 berapa. Ini gambarnya ya, diagram gambarnya. Baik, itu tadi sudah ada 2 contoh. Nah, sekarang kalian Ibu beri latihan soal. Nah, seperti ini latihan soalnya. Berikut ini diagram gambar siswa yang membeli makanan di kantin sekolah. Nah, berdasarkan diagram gambar tersebut, isilah tabel di bawah ini. Nah, ini diagram gambarnya. Jadi, soalnya dalam bentuk diagram gambar, lalu kalian diminta untuk mengisi tabelnya ini. Ya, diperhatikan di sini, ya, yang besar ini mewakili 50 siswa, lalu gambar yang sedang ini mewakili 10 siswa, gambar yang kecil mewakili 5 siswa. Jadi silakan diisi di tabelnya sini ya. Ini soal latihan pertama dari diagram gambar ya. Kita baca diagram gambarnya lalu kita isi tabelnya. Nah, untuk latihan yang kedua, nah ini adalah data jumlah mobil di Desa Karangasem dari tahun ke tahun sebagai berikut ya. Dari tahun 2011 ini 5.000 mobil, 2012 6.500, 2013 9.000 mobil, 2014 10.000 mobil, 2015 11.000 mobil. Nah, nanti kalian membuat diagramnya, diperhatikan gambar mobilnya itu mewakili berapa ya, karena di sini ada 500 ya. Jadi
diperhatikan untuk gambar mobilnya. Jadi yang penting gambarnya berbentuk mobil, nggak usah terlalu, wah saya nggak bisa menggambar mobil, semampunya tetapi gambarnya mobil ya. Nah, nanti kalian perhatikan gambar mobilnya itu mewakili berapa jumlahnya ya. Karena di sini ada 500 ya, jadi diperhatikan. Oke, ini anak-anak pembelajaran kita hari ini yaitu tentang penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Nah, kegunaan diagram gambar tadi sudah kita bahas di depan, itu untuk mengetahui populasi, yang mengetahui jumlah. Kalau tadi dicontohkan pengunjung perpustakaan ya, jadi berapa pengunjung perpustakaan itu kita bisa dengan membaca diagram gambarnya. Kemudian kalian juga bisa tujuannya di sini yang akan dicapai itu bisa membuat diagram gambar ya. Sudah Ibu jelaskan semua, silakan dikerjakan. Kumpulkan tugas sesuai dengan ketentuan. Mohon seperti di awal tadi, tugas tidak ditumpuk-tumpuk supaya tidak terlalu banyak ya. Ingat, waktu itu berlalunya cepat, jangan menunda pekerjaan supaya nanti ketika Bapak Ibu Guru sudah mau mulai menghitung nilai untuk raport, itu nilai semua sudah siap. Bapak Ibu Guru tidak perlu mengejar-ngejar kalian untuk mengumpulkan tugas-tugas. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kalian terima dengan baik. Mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam PJJ kami pagi ini. Kami telah belajar matematika Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari, semoga apa yang telah dijelaskan Ibu Guru kami dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali dalam PJJ berikutnya.